Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, mahasiswa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, Anti Narkoba dan Deradikalisasi. Yang pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada pembahasan narkotika. Sebelum kita menjelaskan narkotika lebih panjang, maka setidaknya pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama, pengertian narkotika, yang kedua, dudukan hukum narkotika, yang ketiga, berkaitan dengan jenis-jenis narkotika, empat, penyalahgunaan narkotika, dan yang kelima, tentang narkotika yang dipakai dalam dunia medis dan dunia rehabilitasi. Sebelum kita melangkah jauh, tahukah istilah narkoba dan nafsa sebelum kita membahas tentang narkotika? Kalau Anda pernah mendengar kata narkoba, itu adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain kata narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah nafza. Nafza itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Berkaitan dengan psikotropika dan zat adiktif lainnya, itu dibahas pada undang-undang yang lain. Sementara narkotika itu dibahas pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi khusus narkotika, jadi khusus juga pembahasan psikotropika yang kali ini kita fokus kepada narkotika. Nah, yang menjadi catatan penting bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Maka dari itu, karena pengendaliannya sulit, karena zat narkotika ini membawa efek ketergantungan dan merusak gangguan fisik dan psikis manusia, maka dibuat undang-undang sebagai dudukan hukumnya. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sehingga narkotika secara kuat itu akan mengendalikan dan kemudian akan mengatur tentang narkotika. Apa itu narkotika? Narkotika berasal dari bahasa Yunani, narko, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Efeknya, efek fly, tidak merasakan apa-apa. Narkotika kalau kita pandang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di situ disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sehingga kata kunci daripada narkotika ini adalah, pertama, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua adalah baik sintetis maupun semi-sintetis. Kata kunci yang ketiga adalah dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, yang ketiga, dan yang keempat adalah dapat menimbulkan ketergantungan. Ini adalah kata-kata kunci daripada narkotika. Nah, dari banyaknya jenis narkotika, maka di dalam undang-undang ini diadakan penggolongan atau diadakan klasifikasi berdasarkan jenis-jenis narkotika. Yang pertama adalah disebut narkotika golongan 1. Jadi ada 3 golongan. Yang kedua adalah narkotika golongan 2 dan golongan 3. Mana-mana saja yang menjadi kriteria atau penggolongan dari narkotika golongan 1. Mari kita lihat. Apa yang disebut dengan narkotika golongan 1?
narkotika golongan 1 ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi kesehatan sebab berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Nah, contohnya adalah heroin, ini heroin, ganja, ini tanaman ganja, kemudian sabu, ini bentuknya, dan ekstasi, ini bentuknya. Jadi golongan 1 ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi karena efeknya itu sangat kuat menyebabkan ketergantungan. Jenis yang kedua adalah narkotika golongan 2. Nah, narkotika golongan 2 ini digunakan dalam pengobatan atau terapi sebagai pilihan terakhir, walaupun berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Jadi, pada prinsipnya ini menjadi pilihan terakhir jika dimungkinkan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. Contohnya adalah morfin dan petidin. Ini morfin dalam bentuk cair yang disuntikan, kemudian inilah petidin yang dalam bentuk cair yang disuntikan. Jenis yang ketiga adalah narkotika golongan 3. Nah, narkotika golongan 3 ini banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi karena narkotika golongan 3 berpotensi sangat ringan menyebabkan ketergantungan. Jadi ringan menyebabkan ketergantungan. Misalnya kodein yang seperti ini. Jadi ini digunakan dalam panti-panti rehabilitasi untuk pecandu narkotika. Nah, berarti narkotika ini ada fungsinya. Nah, kalau kita kaitkan dengan informasi Tuhan di dalam Al-Quran, dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi di situ dijelaskan bahwa sesungguhnya khamar adalah Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang yang namanya khamr, yang sejenisnya yang dapat menghilangkan akal sehat. Katakanlah padanya itu ada manfaat, tetapi manfaatnya itu sedikit dibandingkan dengan akibat negatif yang akan ditimbulkan. Nah, sehingga karena narkotika ini merupakan zat yang narkotika adalah merupakan bahan atau zat yang dapat membantu ada kegunaan walaupun sedikit, maka narkotika merupakan kegunaannya merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Pengembangan narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana itu diatur di dalam bab 9 pasal 53 sampai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terutama untuk kepentingan pengobatan termasuk juga untuk kepentingan rehabilitasi. Nah, dalam bidang kesehatan contohnya adalah narkotika yang digunakan itu bisa bermanfaat untuk kebutuhan proses kerja dokter, misalnya dalam proses melakukan operasi bedah, maka zat dari narkotika itu bisa digunakan di dalam proses kerja dokter untuk melakukan operasi bedah. Jadi ada manfaatnya namun sedikit, sehingga diperlukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tadi untuk bagaimana bisa mengatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi yang namanya penyalahgunaan narkotika. Berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, dalam subjek penggunaan narkotika itu dalam undang-undang ini dikenal dengan dua istilah. Yang pertama adalah pecandu narkotika, yang kedua adalah penyalahguna narkotika. Mana yang disebut pecandu? Jadi pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunaan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Jadi kata kuncinya adalah mereka yang menggunakan narkotika, menyalahgunakan narkotika, kemudian menyebabkan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Siapa itu penyalahguna narkotika? Adalah orang yang menggunakan narkotika dengan melawan hukum dan dengan tanpa hak untuk menggunakan. Karena hak yang diberikan untuk menggunakan narkotika hanya diberikan kepada satu kelompok-kelompok medis dan kelompok
rehabilitasi, dan kelompok-kelompok medis yang lainnya. Demikian penjelasan kali ini. Selanjutnya, saya minta kepada mahasiswa sekalian untuk memberikan kesimpulan terhadap materi kita yang dijelaskan dari awal hingga akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.